Hai para Fano, masih di channel yang sama, dengan narator yang sama, dan tentunya dengan para Fano yang setia. Di video kali ini, kami akan mengulas fakta menarik dan juga mengerikan dari Colosseum. Sebelum kita lanjut ke fakta-fakta dari Colosseum, seperti biasa ya gengs, klik tombol subscribe, dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Oke, lanjut. Colosseum merupakan salah satu bangunan berusia ribuan tahun yang masih bertahan dari gempuran waktu, dan layaknya peninggalan bersejarah lainnya, Colosseum juga menyimpan banyak kisah juga fakta menarik yang jarang orang tahu. Tidak perlu basa-basi lagi, berikut fakta menarik dan mengerikan dari Colosseum. Yang pertama, nama aslinya bukan Colosseum. Sekarang kita mengenal bangunan bersejarah ini sebagai Colosseum, tapi di masa awal pembukaannya, orang mengenal tempat ini dengan nama Amphitheatrum Flavium. Nama Amphitheatrum Flavium terinspirasi dari Kaisar Vespasianus, Titus, dan Domitian. Oleh penduduk Romawi masa itu, ketiganya dikenal dengan sebutan Kaisar Flavian. Kalau nama aslinya Amphitheatrum Flavium, lalu dari mana nama Colosseum berasal? Nama Colosseum sendiri sebenarnya berasal dari penduduk Romawi kuno. Karena Amphitheatrum Flavium berukuran sangat besar, penduduk sekitar menyebutnya Colosseum. Yang kedua, dibangun dari hasil rampasan perang. Colosseum dibangun pada tahun 70 Masehi, tepatnya setelah Kekaisaran Romawi menaklukkan Yudea atau Yerusalem. Tidak ingin pulang dengan tangan kosong, Vespasianus membawa pulang harta rampasan perang ke Roma, bukan hanya senjata, atau emas. Vespasianus juga mengambil sejumlah artefak dari kuil-kuil Yahudi. Setelah sampai di Roma, sang kaisar memutuskan untuk menggunakan artefak-artefak itu dan membangun sebuah amphitheater untuk rakyatnya. Pembangunan amphitheater ini membutuhkan waktu 10 tahun, dan baru selesai pada tahun 80 Masehi. Yang ketiga, dikerjakan oleh para budak. Selain membawa pulang harta rampasan perang, Kaisar Vespasianus juga membawa serta 100.000 tawanan perang ke Roma, Italia. Di kota Roma, para tawanan ini dijadikan budak dan dipekerjakan dalam proyek pembangunan Colosseum. Bukan hanya dipaksa untuk menyeret batu-batu yang berat dari Tivoli ke Roma, para pekerja juga tidak mendapatkan bayaran atas pekerjaannya. Selain dikerjakan oleh para budak, penduduk kota Roma juga berpartisipasi dalam pembangunan Colosseum, bukan sebagai pekerja kasar, melainkan sebagai arsitek, pekerja seni, dan posisi lainnya yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Yang keempat, Colosseum merupakan amphitheater terbesar yang pernah dibangun bangsa Romawi. Berusia lebih dari 2000 tahun yang lalu, Colosseum adalah amphitheater terbesar yang pernah dibangun oleh bangsa Romawi sekaligus juga amphitheater terbesar di dunia saat ini. Tidak seperti kebanyakan amphitheater pada masa itu yang dibangun di lereng bukit, Colosseum yang memiliki panjang 189 meter, lebar 159 meter, dan tinggi 50 meter ini dibangun di bekas danau istana Kekaisaran Romawi kuno yang terbakar habis pada tahun 64 Masehi. Yang kelima, ada 80 pintu masuk di Colosseum, satu di antaranya dikenal sebagai Gerbang Kematian. Dengan kapasitas 87.000 penonton, Colosseum memiliki 80 pintu masuk. Meski begitu, hanya ada 76 pintu yang bisa digunakan oleh rakyat biasa, sedangkan 4 pintu lainnya adalah pintu khusus yang digunakan oleh kaisar, pejabat, juga para gladiator yang akan bertarung. Para kaisar dan pejabat menggunakan pintu di sebelah selatan dan utara untuk memasuki arena. 2 pintu lainnya adalah pintu untuk para gladiator. Pintu pertama terletak di sebelah timur, dikenal dengan nama Gerbang Kehidupan, di mana gladiator yang akan bertarung memasuki arena melalui pintu ini. Sebaliknya,
Pintu barat adalah gerbang kematian di mana gladiator yang meninggal setelah pertempuran dibawa keluar. Yang keenam, diperkirakan 1,5 juta jiwa melayang di Kolosseum. Jika sekarang dijadikan destinasi wisata, dulu Kolosseum merupakan tempat hiburan sekaligus juga tempat eksekusi bagi para narapidana. Acara akan dimulai dengan parade hewan liar atau perburuan yang diikuti oleh para bangsawan pada pagi hari. Di siang hari, Kolosseum berubah jadi tempat eksekusi, di mana para narapidana akan diikat dan menjadi sasaran hewan buas. Sedangkan di sore hari, barulah Kolosseum berubah jadi arena gladiator. Biasanya para gladiator bukanlah warga Romawi, melainkan budak yang tidak memiliki hak kewarganegaraan. Kolosseum sendiri terakhir digunakan pada tahun 435 Masehi, untuk pertandingan gladiator, dan selama 350 tahun masa pemakaiannya, Kolosseum diperkirakan telah menelan korban hingga 1,5 juta jiwa, baik itu para gladiator yang tewas dalam pertandingan atau para narapidana yang dihukum mati di tempat ini. Bukan hanya manusia yang jadi korban keganasan pertandingan gladiator di Kolosseum, nasib hewan liarnya pun tidak kalah tragis. Di awal pembukaannya tahun 80 Masehi, Kaisar Titus mengadakan pertandingan gladiator selama 100 hari penuh. Hasilnya, sekitar 9.000 hewan mati selama pertandingan, dan 5.000 diantaranya mati dalam waktu 1 hari. 30 tahun kemudian, Kaisar Trajan melakukan pertandingan selama 123 hari yang menewaskan sekitar 11.000 hewan, diperkirakan sekitar 1 juta hewan mulai dari singa, jaguar, gajah, beruang, hingga kuda Nil mati karena terluka parah selama pertandingan barbar ini berlangsung. Yang ketujuh, semua pertandingan itu bisa disaksikan secara gratis. Di masa peradaban Romawi kuno, siapapun bisa masuk dan menyaksikan pertandingan gladiator secara gratis, dengan catatan mereka adalah orang Romawi. Selain itu, para pengunjung juga bisa mendapatkan makanan dan minuman secara cuma-cuma. Meski gratis, pengunjung yang datang tidak bisa bebas memilih tempat duduknya. Pasalnya di tempat ini, para pengunjung harus duduk sesuai dengan statusnya. Mereka yang memiliki darah bangsawan atau jabatan tinggi akan duduk di dekat arena, sedangkan rakyat biasa akan duduk di kursi paling atas. Tidak dipungkiri, Kolosseum memiliki sejarah yang sangat kelam di masa lalu. Itulah fakta-fakta tentang Kolosseum yang sudah kami rangkum untuk para fano semua. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya gengs, agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Jika kalian punya ide tempat atau sesuatu yang ingin kita eksplor, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.